想必我接下来的手段，你不会。亡灵魔法，无法对他生起敌意了。没有箭射身。和史莱克一战是早晚，愿帝国5大兽王级教主亲自坐镇。我想也是。站住！圣女，七长老，爸，我回去修炼了。这老七今天怎么阴阳怪气的？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-138, yang dimana pada cerita sebelumnya Huiho bersama dengan Penatua Song telah memulai misi mereka untuk menyusup ke kota Tiandao, yang di sana mereka juga menghadapi dua ranah title Doluo, yaitu Nanggoang dan juga Doluo bertopeng. Yang singkatnya dalam pertarungan tersebut Huiho bisa untuk memusnahkan Doluo bertopeng, sedangkan Nanggoang ditangkap untuk bisa menginterogasinya. Yang singkat cerita Nanggoang pun diinterogasi, yang di sana mereka mendapatkan informasi dari kekuatan sekte Roh Suci yang peringkat pertama dipimpin oleh Yeshihui, yaitu limit Doluo, dan setelahnya ada Zoling dan juga Fengling yang merupakan ketua dan juga wakil ketua dari sekte Roh Suci, dan setelahnya Tangya dan juga Mashot. Tetapi intinya pada sekte Roh Suci adanya 20 lebih title Doluo, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Penatua Song yang menginterogasi Nanggoang, bertanya kepada Nanggoang mengenai 8 penatua dari sekte Roh Suci yang selain Nanggoang dan juga Doluo bertopeng, siapa saja mereka. Nanggoang menjawab kalau ia sendiri juga kurang tahu karena mereka yang menjaga rahasia mereka sendiri, tetapi untuk dua lainnya yang diketahui oleh Nanggoang adalah Doluo Pedang Dunia Bawah dan juga Doluo Guntur Dunia Bawah. Huiho yang mendengar nama kedua orang tersebut seketika menjadi sangat marah karena kedua orang itu adalah penyebab kematian dari Wan Qing'er. Huiho bertekad untuk bisa balas dendam kepada kedua orang itu, dan juga Nanggoang memberitahu untuk Ma Xiaotao ia sekarang dibawa oleh wakil Fengling untuk dipandu kultivasinya, dan sedangkan untuk Tangya ia berada di kisaran wilayah dari Kekaisaran Tianhun yang berada di kota Tianling. Huiho yang mendengar Ma Xiaotao sedang berada di pengarahan dari Fengling, wakil dari sekte Roh Suci, menyadari kalau Ma Xiaotao kemungkinan besar kesadarannya telah dikendalikan kembali oleh kekuatan dari Master Roh Jahat. Tapi untuk Tangnya yang ternyata berada di dekat dari lokasi mereka membuat Huiho merasa sedikit lega. Nanggoang pun meminta kepada Huiho dan juga Penatua Song untuk tidak menghancurkan dirinya karena ia sendiri secara sukarela telah memberikan informasi dan juga mau untuk mendukung pihak Huiho. Huiho menerima permintaan Nanggoang dan juga Huiho memberikan kepastian kepada Nanggoang untuk tidak memberontak kepada mereka. 想必我接下来的手段，你不会。亡灵魔法，无法对他生起敌意了。 yang dimana Huiho menggunakan kekuatan api Narcomancer yang dapat menghilangkan unsur kebencian kepada pihak Huiho agar Nanggoang sepenuhnya mau berpihak kepada Huiho dan tidak melakukan pengkhianatan sedikit pun. Nanggoang yang setelah mendapatkan efek pengendalian dari api jiwa itu, ia merasa aneh pada tubuhnya karena ia seperti tidak memiliki rasa penolakan sedikit pun kepada Huiho. Jadi api ini tidak sepenuhnya mengontrol Nanggoang, tetapi api ini menghilangkan kebencian Nanggoang dan untuk membuat Nanggoang sepenuhnya setia kepada Huiho. Dan setelahnya pun Huiho melanjutkan rencananya, yaitu melakukan penyusupan ke markas dari sekte Roh Suci dengan Huiho menyamar menjadi Doluo bertopeng serta mengajak kepada Nanggoang sebagai pemandunya. Sedangkan untuk di pihak dari Kekaisaran Matahari Bulan, mereka dibuat panik karena Doluo bertopeng dan juga Nanggoang yang menghilang, yang di sana Lin Hai sebagai marshal dari Kekaisaran Matahari Bulan sekaligus pengganti
dari Juzi yang karena Juzi sekarang sedang offline, ia mengambil alih kepemimpinan Juzi dan di sana ia merasa khawatir karena Doluo Bertopeng dan juga Nagowang yang tiba-tiba saja menghilang. Para pasukannya telah mencoba untuk mencari Nagowang dan juga Doluo Bertopeng kemana-mana, tetapi mereka tidak menemukannya karena memang sebelumnya Nagowang disembunyikan di dalam dunia narkomesternya Hu Yuhou. Jadi keberadaan mereka tidak bisa untuk dideteksi oleh anggota Kekaisaran Matahari Bulan. Dan tak lama kemudian Master Imperial muncul alias Zhongli dan ia pun merasa kesal kepada Lin Hai karena kehilangan dua anggota dari sekte roh sucinya. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja pasukan Kekaisaran Matahari Bulan memberitahu kalau Doluo Bertopeng dan juga Nagowang telah kembali. Hal ini pun membuat Lin Hai menjadi lega. Hu Yuhou bersama dengan Nagowang yang telah kembali ke tempat camp militer Kekaisaran Matahari Bulan. 我的精神力要时刻保持最强状态，是灵教的强者，充满了死亡的气息。 Di sana pun Hu Yuhou langsung merasakan kekuatan dari roh jahat yang berada di markas ini karena dipenuhi oleh anggota dari sekte roh suci yang mengumpulkan kekuatan jahat mereka, membuat Hu Yuhou harus menjaga kekuatan mentalnya agar ia tidak terpengaruhi oleh kekuatan roh jahat tersebut dan juga untuk bisa menstabilkan penyamarannya. Dan di sana juga Nagowang memandu Hu Yuhou menjelaskan mengenai lokasi-lokasi dari camp militer tersebut yang di sana menunjukkan lokasi dari camp milik Zhongli dan juga camp dari Tangya. Tetapi di tengah itu mereka berdua mendapatkan laporan bahwasanya mereka berdua telah dipanggil oleh ketua Zhongli. Hal ini membuat Hu Yuhou khawatir apakah penyamarannya telah ketahuan. Setibanya Hu Yuhou dan juga Nagowang menghadapi ketua Zhongli, ternyata ketua Zhongli ingin meminta laporan kepada mereka berdua kenapa mereka berdua lama sekali menghilangnya. Nagowang pun memberikan penjelasan bahwasanya mereka sebelumnya menghadapi anggota penyusup yang singkatnya mereka sampai mengejar ke wilayah Kekaisaran Tianhun yang di sana mereka justru menemukan kabar bahwasanya Akademi Shrek ternyata telah ikut campur dalam permasalahan ini. 长久以还有什么发现吗？史莱克，我们看到了史莱克学院。 Hal itu pun membuat ketua Zhongli menjadi jengkel karena Akademi Shrek merupakan akademi yang sangat kuat dan juga pertempuran yang telah berlangsung selama 4000 tahun ini. Akademi Shrek selalu ikut campur yang membuat pengalaman dan juga kemampuan mereka diakui oleh dunia. Ketua Zhongli bertanya mengenai kekuatan dari Akademi Shrek yang di sana Nagowang menjelaskan ia hanya mengetahui selain penetua Song Super Doluo adanya juga seorang Super Doluo yang memiliki roh pelindung Phoenix emas. Ketua Zhongli mengenali orang yang dimaksud tersebut yang dimana itu adalah dekannya. Ketua Zhongli yang mengetahui adanya anggota dari Akademi Shrek yang telah ikut campur memutuskan untuk membiarkan Akademi Shrek ikut bermain juga. Ya setelahnya juga ketua Zhongli menyuruh kepada Marshal Lin Hai untuk memperketat keamanan mereka, terutama dengan memperketat keamanan dari sensor jiwa. Yang di sini ketua Zhongli juga berniat jika mereka bisa menangkap Yan Shaoze maka hal itu akan berguna bagi sekte roh suci mereka karena mereka bisa untuk menggunakan Yan Shaoze sebagai sandera untuk Akademi Shrek. Setelahnya pun ketua Zhongli memperbolehkan kepada Nagowang dan juga Doluo Bertopeng alias Hu Yuhou yang menyamar untuk kembali bersirahat. Tetapi setelahnya ketua Zhongli tiba-tiba saja datang mendekati Hu Yuhou yang ternyata ketua Zhongli ingin memberikan nasihat kepada Doluo Bertopeng, yaitu menyuruh kepada Doluo Bertopeng berhenti untuk bersenang-senang dan berfokus pada pelatihannya. Karena Doluo Bertopeng sendiri ternyata lebih suka untuk bersenang-senang daripada melakukan pelatihan. Yang ketua Zhongli mengakui jika Doluo Bertopeng bisa berfokus pada pelatihannya dan bisa mencapai Super Doluo, maka kemampuan dari Doluo Bertopeng akan sangat bermanfaat bagi sekte roh suci mereka. Jadinya ketua Zhongli sangat berharap kepada Doluo Bertopeng untuk bisa segera menembus Super Doluo. Untungnya Hu Yuhou yang telah memiliki banyak informasi bisa untuk menjawab pertanyaan itu dan juga berakting seolah-olah ia merupakan Doluo Bertopeng dengan Hu Yuhou beralasan bahwasanya kemampuannya sulit untuk bisa berlatih dan Hu Yuhou ingin meminta bantuan kepada ketua Zhongli untuk membantu pelatihannya dengan memberikan lebih banyak sumber daya. Tetapi ketua Zhongli menolaknya dan memberikan tantangan kepada Doluo Bertopeng jika ia mampu untuk menembus level 94 dengan kemampuannya sendiri, maka ketua Zhongli akan dengan sukarela memberikan sumber daya lebih kepada Doluo Bertopeng untuk bisa mencapai Super Doluo dengan cepat. Dan setelah mengatakan hal tersebut, mereka pun berpisah. Nagowang bersama dengan Hu Yuhou mereka pergi ke tempat dari kediaman mereka masing-masing untuk bersirahat.
Dan ternyata di kamar dari Doluo bertopeng adanya para wanita penghibur yang tentu saja Hu Yuho menolak keharaman tersebut, yang langsung pun Hu Yuho berakting seolah-olah dirinya tidak ingin diganggu oleh siapapun, menyuruh kepada wanita penghibur untuk keluar dari tendanya, yang langsung pun Hu Yuho sendirian di dalam tenda tersebut. Setelahnya Hu Yuho memasuki dunia necromancernya, yang di dalam dunia necromancer tersebut Dekanyan mengalami kegelisahan penuh di dalam dunia necromancer ini karena penuh akan kekuatan kegelapan yang untuk semangat bela diri dari kultivasi Dekanyan merupakan Phoenix cahaya membuat kekuatannya menjadi sangat terintimidasi, membuat Dekanyan merasa tersiksa di dalam dunia necromancernya Hu Yuho. Dan juga Penetua Song sedikit khawatir dengan adanya beruang es alias Shobai yang kekuatannya sudah berkultivasi 200.000 tahun dan takut beruang es itu merupakan binatang liar, tetapi Hu Yuho menenangkan kepada mereka bahwasanya beruang es itu merupakan Shobai temannya Hu Yuho. Dan setelahnya Hu Yuho berdiskusi kepada semua orang di sana untuk kelanjutan dari rencana mereka. Singkat cerita, pada keesokan harinya Nanggowang datang ke tempat Hu Yuho dan di sana ia memberitahu kepada Hu Yuho bahwasanya Tangnya sekarang sedang makan, yang Nanggowang pun mengajak Hu Yuho untuk menemui Tangnya karena Hu Yuho ingin sekali untuk melihat Tangnya. Setelahnya pun mereka memasuki kantin dari Sekte Roh Suci, yang di sana banyak para anggota Sekte Roh Suci yang sedang makan. Tetapi banyak orang melihat dengan tatapan kebencian ke arah dari Nanggowang dan juga Doluo bertopeng, karena di sini hubungan dari para anggota Sekte Roh Suci memang tidak akrab secara internal. Jadinya selalu adanya permusuhan di antara sesama anggota masing-masing. Dan di sana Hu Yuho pun melihat adanya Tangnya yang sedang makan, tetapi di sini karena jabatan Nanggowang dan juga Hu Yuho yang lebih rendah daripada Tangnya, mereka tidak bisa seenaknya untuk mengganggu Tangnya, yang jadinya pun mereka hanya memberikan hormat kepada Tangnya. Yang setelahnya mereka berdua pergi dan di sana pun mereka bertemu dengan penetua ketiga alias Doluo Guntur dunia bawah alias orang juga yang telah menyebabkan kematian dari Wan Qing'er. Yang Hu Yuho seketika langsung dipenuhi amarah menghadapi penetua ketiga ini, tetapi Hu Yuho tetap berada dalam penyamarannya untuk tetap tenang. Yang di sana penetua ketiga mengajak kepada Nanggowang dan juga Hu Yuho untuk berdiskusi mengenai Akademi Shrek yang telah ikut campur di wilayah dari pertempuran Kekaisaran Tianhun. Yang di sana mereka membicarakan mengenai Super Doluo dari Akademi Shrek alias Yan Shaoze yang ikut dalam rombongan Akademi Shrek, dan mereka mengakui kekuatan dari Yan Shaoze yang kuat dan hal itu membuat mereka khawatir. Dan juga dari penetua ketiga mereka mendapatkan informasi mengenai pasukan dari Aula Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan yang telah dikerahkan, yang bahkan juga ketua mereka yaitu Ketua Zolin juga ikut adil dalam pengawasan Aula Jiwa tersebut. Yang hal ini membuat mereka sedikit kebingungan karena jarang-jarang Ketua Zolin ikut campur dalam masalah lapangan secara langsung. Dan setelahnya penetua ketiga ia merasa sedikit kebingungan dengan Doluo bertopeng yang telah berubah karena ia telah mendengar kabar bahwasanya sebelumnya Doluo bertopeng telah mengusir para selirnya dari kediamannya. Hu Yuho membenarkan hal tersebut dengan ia beralasan bahwasanya ia telah diawasi oleh ketua mereka karena terlalu bersenang-senang dan ia juga telah mendapatkan tekanan untuk bisa berfokus dalam pelatihannya, dan alasan itulah yang digunakan oleh Hu Yuho untuk mengusir para selirnya. Dan di sana juga ternyata adanya para selir dari Doluo bertopeng yang masih kesal kepada Doluo bertopeng karena telah mencapakan mereka berdua. Dan untuk bisa memperkuat penyamaran Hu Yuho juga sedikit menyinggung aib dari penetua ketiga, yang dimana penetua ketiga pernah secara diam-diam menculik ketua sekte naga bumi alias ibu dari Nan Chiu Chiu, yang dimana pada episode sebelum kematian dari Wan Qing'er memang kita diperlihatkan bahwasanya penetua ketiga ini menculik ibunya Nan Chiu Chiu karena penetua ketiga yang suka kepada ibunya Nan Chiu Chiu. Penetua ketiga yang mendengar hal itu pun seketika menjadi kaget dan juga marah bagaimana bisa Doluo bertopeng mengetahui rahasia ini, dan di sana pun Hu Yuho menggunakan rahasia ini untuk menjaga penetua ketiga agar penetua ketiga tidak bermain-main dengannya.
这老七今天怎么阴阳怪气的？ Dan setelahnya Hu Yiho pergi meninggalkan mereka berdua. Tetapi penetua ketiga justru merasa sedikit bingung kenapa dulu bertopeng sekarang sangat sensitif, dan Gowang membela penyamaran Hu Yiho dengan mengatakan kemungkinan dulu bertopeng sekarang sedang sensitif karena telah dimarahi oleh ketua mereka. Alasan tersebut diakui dan juga diterima oleh penetua ketiga. 站住！ 圣女， 七长老， Tetapi di saat Hu Yiho yang ingin pergi dari kantin tersebut, tiba-tiba saja Hu Yiho dihentikan oleh Tangya, yang di sana ternyata Tangya merasakan adanya aura kekuatan yang berbeda dari Doluo bertopeng karena ia sangat merasakan perubahan tersebut. Dan sayangnya sebelum Hu Yiho memberikan alasan, ceritanya bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 想必我接下来的手段你不会。亡灵魔法，无法对他舍弃敌意了。